Mulai ya, Gus Aan. Kok nggak pada? Oke. Eh, Gus Aan boleh. Aku langsung bertanya Ya, tentang. Menurut kurang keras suaramu, Grace, kayaknya, Grace. kalau segini kedengeran nggak? Kedengaran lumayan lah, ya. Oke. Oke, yuk. Menurut Gus Aan, sebenarnya bagaimana sih harusnya manusia itu mengasihi sesama manusia, apapun latar belakangnya? Kalau menurutku mengasihi sesama manusia itu pada dasarnya adalah kalau dalam doktrin Islam itu adalah kita tunduk pada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Tuhan itu tidak mengutus nabi dan juga para pengikutnya itu untuk membuat kerusakan, alih-alih dia harus menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau dalam bahasa Alkitabnya adalah menjadi terang, menjadi garam gitu kan. Jadi kasih itu sendiri. Yang ingin aku katakan bahwa mengasihi sesama manusia, ya, mengasihi sesama manusia itu adalah mengasihi semuanya, tidak hanya manusia tapi alam raya itu, tanpa harus melihat latar belakangnya. Nah, persoalannya adalah masih banyak doktrin-doktrin keagamaan yang memaknai mengasihi sesama itu adalah mengasihi sesama manusia yang sama agamanya, yang sama etnisnya, yang sama warna kulitnya, yang macam-macam. Macam-macam seperti itu. Nah, menurutku doktrin seperti ini adalah doktrin yang kurang pas. Yang dimaksud mengasihi sesama itu adalah sesama manusia, tidak peduli apapun suku, agama, ras, identitas gender, orientasi seksual, dan lain sebagainya. Semuanya sama di mata Tuhan, semuanya sama menjadi manusia. Kita sederajat. Oke, Seperti itu. berarti kalau tentang Bhinneka Tunggal Ika pada prakteknya itu harusnya langkah konkretnya untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika itu apa, Gus Aan? Langkah konkretnya yang pertama adalah orang tidak boleh, orang itu terlarang menurut Bhinneka Tunggal Ika untuk satu, mendiskriminasi orang lain atas nama agamanya. Tidak boleh. Yang kedua, mempersekusi, itu juga tidak boleh. Bhinneka Tunggal Ika bermakna kita ini berbeda-beda, namun disatukan di dalam lanskap besar namanya Indonesia ini. Kalau dalam doktrin Gus Durian, itu semakin kita berbeda, semakin jelas di mana letak persamaannya. Jadi di dalam doktrin tersebut, perbedaan itu dilihat tidak untuk dicarikan perbedaan lalu kemudian berimplikasi pada diskriminasi, tetapi justru kita didorong untuk menyatakan, iya, kita ini berbeda. Namun semakin kita berbeda, semakin jelas di mana persamaannya. Aku dan teman-teman Kristen misalkan, itu ya memang berbeda. Tetapi bukan melihat perbedaannya, tapi justru melihat persamaannya. Oh, oke, warna kulit kita nggak sama, agama kita nggak sama, tetapi kita sama-sama berKTP Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia. Kita sama-sama manusianya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya doktrin yang tidak memperbolehkan kita untuk memandang orang itu secara merendahkan. Alih-alih harusnya perbedaan itu semakin kita jadikan sebagai unit untuk melengkapinya, ya. Sama kayak tubuh kita kan. Pundak dengan tangan itu nggak sama. Kalau pundak misalkan ngomong, oh kamu nggak sama karena aku pundak ini tangan, maka aku harus mendiskriminasi. Ya pasti nggak akan jalan. Nah, tubuh kita ini kan nggak sama semuanya. Mata nggak sama dengan dagu, tetapi mata nggak pernah iri,
nggak pernah mendiskriminasi. Justru ini melengkapi. Nah, yang kurang di dalam implementasi di Bhinneka Tunggal Ika ini adalah kita ya masih banyak orang yang dididik untuk semakin kita berbeda, maka semakin aku harus merasa lebih unggul ketimbang yang lain. Padahal tidak seperti itu doktrinnya harusnya. Semakin kita berbeda, semakin kita harus meyakini bahwa kita ini satu tubuh. Tidak boleh mendiskriminasi apalagi melukai. Itu, Chris. Ya, berarti kayak manusia tuh sebenarnya punya tugas dan fungsinya masing-masing yang saling melengkapi gitu ya? Iya, aku melihatnya seperti itu. Kita ini kan seperti skrup, seperti komponen-komponen di dalam katakanlah sepeda motor atau mobil seperti itu di Indonesia itu. Semua memiliki bagiannya masing-masing dan we have to respect each other, we have to support each other. Kayak gitu. Tidak bisa kemudian saling membuli, kemudian tidak seirama. Sebab kalau tidak seirama nggak bakalan jalan negara kita. Negara ini kan terseok-seok jalannya karena banyak masyarakatnya yang merasa dirinya lebih unggul, kelompoknya lebih unggul, identitasnya lebih unggul ketimbang yang lain, dan terjebak di dalam cara pandang yang bias serta menegatifkan peran dan identitas yang lain. Kalau soal semakin banyak perbedaan, semakin kita harusnya melihat persamaannya. Itu Iya. Ya kayak gimana ya, bingung gitu loh, Gus Aan. Kayak maksudku gimana ya, emang samanya kan Iya. sama manusia, tapi kayak gimana gitu mindset itu supaya ada di Mindset itu kan tidak dilahirkan. Mindset itu dirawat. Mindset itu dididik. Nah, yang selama ini terjadi adalah kita ini dididik untuk melihat orang itu fokus pada perbedaannya. Fokus pada perbedaannya. Itu salah. Ada kesalahan besar. Nah, agama, misalkan di agama itu kan semuanya unik ya. Kristen unik, Islam unik, Buddha juga unik. Nah, manusia itu sejak terlahir itu sebenarnya ia sangat pure, sangat murni. Ia taunya adalah baik dan buruk. Kalau orang itu menyakiti dianggap buruk. Tapi sejak lahir kita ini tidak dididik bahwa keburukan itu atau kebaikan itu bisa dikaitkan dengan soal agama. Aslinya kita ini murni ya. Aslinya itu sudah baik. Hanya saja karena kita dirawat dan didoktrin, diberi vaksin untuk mengatakan, ya vaksinnya mengatakan karena kamu memeluk agama Islam misalkan, maka kamu harus merasa lebih unggul ketimbang yang lain selain Islam. Yang Kristen juga gitu, dididik oleh karena kamu Kristus, pengikut Kristus, maka kamu sudah ditebus. Yang di luar pengikut Kristus tidak ditebus. Seperti itu. Jadi semuanya dididik untuk fanatik. Semuanya tidak dididik untuk mengatakan bahwa Islam benar, Kristen juga benar. Ada ketakutan ketika kita ngomong seperti itu. Ketakutan bahwa agama kita nggak laku. Padahal sebenarnya justru agama ini itu bisa, agama yang kita peluk itu bisa beroperasi dengan baik, manakala agama itu juga mengapresiasi yang lain. Gitu. Aku sudah lama ini mengatakan bahwa semua agama itu benar dalam arti ia mendidik orang-orangnya, pengikut-pengikutnya itu untuk menjadi baik. Agama masing-masing itu berbeda dalam aspek ritual, dalam aspek teologi itu berbeda. Jadi untuk urusan teknis berbeda. Urusan substantif sama. Nah sayangnya
negara ini, sistem pendidikan ini masih sibuk saja ngomong bahwa kita ini berbeda, kita ini berbeda. Tapi lupa mengatakan kita berbeda dalam hal teknis. Tapi di dalam aspek goal, visi, itu sama. Sama. Jadi aku ingin mengatakan Kristen Islam sama tujuannya. Teknisnya aja yang berbeda. Nah, cara seperti ini Grace yang harus mulai pelan-pelan kita gelontorkan pada orang bahwa semakin kita berbeda secara teknis, sebenarnya kita harus didorong untuk mengatakan semakin kita harus meyakini bahwa kita ini sama dalam tujuan. Iya. Begitu. Iya, iya. Aku setuju banget sih soal kita sebenarnya sama soal tujuan. Karena aku juga merasa Iya. kayak sama aja kok semua. Oke, aku mau tanya tentang soal kalau bagaimana musik musik sosial dan budaya itu saling mempengaruhi dalam menjalin hubungan kita dengan sesama manusia. Musik itu elemen universal. Musik itu sebenarnya religiuseless, politicalless, kayak gitu. Ia seperti bayi yang innocent. Ia bisa karena ia bayi, karena ia suci, karena ia innocent, maka ia secara otomatis akan mampu mendekatkan diri kita kepada Gusti itu sendiri. Seperti itu. Hanya saja, seperti yang tadi aku katakan, karena kita sudah didoktrin untuk meyakini kebenaran doktrin kita masing-masing, maka kita ini kemudian menjadi serakah. Dengan cara apa keserakahannya? Dengan cara melabeli musik-musik tertentu menjadi milik agama tertentu, menjadi milik etnis tertentu yang tidak kita perkenankan untuk sebagai implikasinya tidak kita perkenankan untuk untuk dipakai oleh orang yang berbeda agama. Yang ingin aku katakan begini, musik itu sekali lagi innocent. Ia tidak berdosa. Hanya orang-orang yang katakanlah dalam doktrin kita yang tidak berdosa itu yang mampu menghantarkan kita kepada Tuhan. Nah, problemnya oleh karena kita sudah didoktrin untuk berpikir bias bahwa agama kita ini adalah agama yang paling benar, maka apa? Untuk mengoperasionalkan cara pandang yang salah itu, kemudian kita melihat kita perlu nih mencaplok musik agar menjadi alat dari agama tertentu menjadi milik kita. Seperti itu. Aku tidak setuju ya dengan pandangan satu, dua, tiga orang yang mengatakan musik itu haram. Karena pada titik tertentu aku ingin mengatakan bahwa musik itu juga bisa melenakan kita, menjauhkan diri kita dari Tuhan, tapi pada titik tertentu musik itu juga menjadi instrumen yang sahih untuk bagi kita untuk menyampaikan diri kepada Tuhan itu sendiri. Nah, jadi kira-kira itu hal yang pokok ya. Yang pertama adalah pada dasarnya musik itu adalah suci, kemudian musik ini bisa menghantarkan diri kita kepada Gusti. Nah, yang kedua, kemudian musik ini pada implementasinya kemudian dikolonialisasi, ya, dijajah oleh cara pandang kita yang sudah fanatik pada agama tertentu. Ya, musik itu dicaplok, kemudian dilabeli macam-macam dan kita jadikan untuk mendiskreditkan agama tertentu. Oh, jangan ikut band itu jangan nyanyi karena nyanyi itu bla 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 bla. Seperti itu. Atau jangan menggunakan gending-gending Jawa karena gending-gending Jawa itu tidak Kristiani, tidak Islami. Seperti itu. Itu cara pandang yang salah. Kurang tepat. Berarti kalau budaya etnis Indonesia sendiri, unsur-unsurnya sebenarnya nggak secara di pandangan agama, kalau selama itu masih bisa mendekatkan kita dengan Gusti Allah, itu berarti harusnya nggak apa-apa gitu ya?
Oh iya, tidak ada masalah. Kan banyak cara untuk menuju Tuhan. Banyak cara untuk menuju Tuhan. Aku misalkan, kalau mendengarkan lagu-lagu tertentu, bukan lagu Arab dan bukan lagu Islam dan bukan Al-Quran, itu juga aku merasa diriku dekat dengan Tuhan. Jadi semuanya itu, semua yang disediakan Gusti, semuanya yang disediakan Gusti, mau musik, mau mikrolet, mau kepresidensian, mau teologi dan lain sebagainya, mau apa saja, mau anak, mau itu mempunyai chance yang sama ya untuk bisa kita kendarai di dalam mengenal Gusti. Bisa itu. Nah, kadang-kadang kita ini lupa kalau dalam doktrin Jawa milik gendong lali. Milik gendong lali itu kita lupa bahwa budaya kesenian tertentu itu adalah dalam tanda petik itu miliknya Gusti, bukan milik kita. Maka kita yang sudah dipinjami oleh Gusti, jangan pernah merasa itu adalah milik kita. Sebab di saat kita mengatakan ini milikku, maka kita akan menjadi egois. Kita biasanya tidak akan memperbolehkan orang lain untuk ikut menikmatinya. Jadi misalkan ya, Samroh atau Banjari identik dengan Islam. Itu sebenarnya budaya-budaya atau kesenian itu bersifatnya netral, normal, bisa digunakan siapa saja. Tapi kemudian seakan-akan menjadi milik orang Islam saja. Yang orang Kristen kemudian merasa sungkan untuk quote-unquote minjam. Nanti kalau dipinjam nanti marah. Begitu juga dengan organ, piano, drum, itu mungkin identik dengan Barat. Yang di dalam di tradisi Islam misalkan, itu mengatakan, oh jangan, itu miliknya orang Barat, miliknya orang Kristen. Itu cara pandang yang, akibat dari cara pandang yang bias yang aku sampaikan tadi. Nah, menurutku yang paling pokok, paling utama adalah mengembalikan musik ini, kesenian ini sebagai milik Gusti. Milik Gusti itu adalah ia digunakan untuk mengacu kepada Gusti, dan yang kedua adalah terus mengkampanyekan bahwa oleh karena ini milik Gusti, maka semua orang boleh ini. Tapi kalau ada orang yang merasa nggak suka dengan jenis musik tertentu karena dianggap berafiliasi dengan agama tertentu, maka tugas kita untuk terus mendorong mereka supaya berani juga menggunakan musik itu. Jangan malah di-blocking. Begitu, Chris. Oke. Ngomongin soal musik, aku jadi kepikiran gimana ya kalau misalnya ya udah deh Islam dan Kristen dulu memiliki ibadah yang antar umat beragama. Bagaimana memiliki ibadah yang memiliki ibadah bareng-bareng, beribadah bareng-bareng seperti itu? Ya. Aku sih kemudian menganggap itu sebagai gagasan yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Catatanku misalkan tentu tidak mudah untuk untuk mengarahkan ke sana. Ketika mengatakan ibadah untuk semuanya ya, di dalam Islam itu kan kira-kira ibadah itu dibagi menjadi dua. Misalkan kayak gitu. Ibadah yang dianggap sebagai sesuatu yang sudah saklek, tidak bisa didebat, tidak bisa diotak-atik, ya. Misalkan sholat, atau Jumatan seperti itu. Itu sudah ibadah yang paket ini ya, paket tertutup, paket terkunci yang katakanlah susah kita nanti dianggap susah untuk melakukan modifikasi. Itu ibadah yang model pertama seperti itu. Namun juga ada model ibadah yang lain. Jadi misalkan ibadah-ibadah yang di luar ibadah tadi itu. Misalkan ya kalau puasanya tidak, katakanlah kalau Ramadan itu kan model puasanya kan seperti itu. Bisa nggak ya ibadahnya ini bersama-sama? Tergantung definisi ibadah.
kalau kita kemudian merayakan Ramadan, misalkan dengan cara bersuka cita, Islam Kristen bernyanyi bersama, melantunkan seperti itu tuh bisa, itu dianggap sebagai ibadah. Di luar ibadah yang sudah quote-unquote fix seperti itu. Misalkan teman-teman Islam kemudian mengunjungi perayaan Natal, ya, mengunjungi perayaan Natal itu kan bagian dari ibadah. Dalam arti semua yang baik-baik itu dalam doktrin kami, semua praktek baik sepanjang itu memang dipersembahkan untuk Gusti, maka sebenarnya itu adalah ibadah. Jadi ketika mereka datang ke gereja karena untuk menghormati saudara-saudaranya, dulur-dulurnya yang Kristen, itu juga bagian dari ibadah dan kita bisa mix di situ, kita bisa berkreasi di situ. Gitu sih menurutku, Grace. Sudah banyak terjadi kok. Tapi kalau memang untuk menyasar ibadah-ibadah yang bersifat selama ini masih dianggap bersifat tertutup, misalkan kayak sholat, kan nggak mungkin ya, agak sulit ya, cukup sulit. Misalkan gimana nih sholat bareng dan lain sebagainya. Mungkin untuk sementara waktu ya teman-teman yang belum terbiasa sholat di gereja, ya bisa sholat di gereja, minjem ya, dengan izin. Seperti itu. Nah, ke depan nanti kita berharap juga masjid-masjid bisa menjadi lebih terbuka. Masih tidak untuk ibadah orang Kristen, tetapi juga dibuka untuk orang-orang Kristen untuk bisa nongkrong, bisa menikmatinya, bisa berdiskusi di sana. Tentu ini butuh waktu dan proses yang bisa lama, bisa tidak. Itu, Chris. Kalau misalnya teman-teman dari Kristen mau membantu di acara, misalnya bukan acara sih, di ibadah sholat Id, di Idul Fitri atau kayak gitu-gitu tuh sebenarnya nggak bisa kan ya, Gusaan? Bisa. Bantu persiapannya gitu. Bisa. Aku ingin mengatakan itu terjadi di Banyumas. Di Banyumas itu teman-teman Gus Durian itu ya Katolik, ya Kristen dan macam-macam di situ. Itu kalau sholat Id tiba itu kemudian mereka jaga masjid-masjid ya, membantu menjaga, membantu melayani orang-orang yang sedang beribadah di sana. Nanti kalau Natalan gantian yang Islam, kemudian mengunjungi seperti itu bisa. Hanya saja karena kadung terlalu lama menganggap ini adalah sesuatu yang individualistik, tidak bisa menjadi wilayah untuk saling bekerja sama, kita menjadi kaku. Sekali. Nah, kekakuan itu akan semakin kaku kalau misalkan tidak coba kita robohkan. Aku ingin mengatakan 3 tahun yang 3 tahun yang lalu lah, ya kira-kira sebelum 2017 itu, sebelum 2017 ya, 2016, 2000 ke bawah lah, itu tidak bukan merupakan hal yang aneh ya. Sebelum tahun itu merupakan hal yang aneh kalau ada orang Islam itu kemudian secara demonstratif datang di perayaan Natal. Jangan kemudian kalau di Orde Lama oke, Orde Baru sih iya. Tapi sejak reformasi itu kan hidup kita kan tersegregasi. Nah, sejak tahun 2017 itu aku dan teman-teman Gus Durian mulai mengatakan bahwa kita harus menghancurkan tembok pemisah ini. Perayaan Natal itu bukan hanya milik orang Kristen saja, itu juga harus dirayakan secara bersama-sama. Maka ya aku dan banyak teman-teman Gus Durian yang Muslim itu juga datang. Nanti kamu bisa googling Gus Durian Natalan begitu. Kami datang. Jadi kalau Natalan itu demonstratif, tidak hanya menjaga di luar loh ya. Menjaga di luar itu kan tugasnya Banser. Kami datang duduk, bahkan seringkali sambutan. Kalau ada hari ulang tahun gereja tertentu ketika diundang, kami akan datang memberi sambutan. Seperti itu. Nah, ketika kami sudah melakukan itu, harusnya gayung ini bersambut. Teman-teman Kristen
harusnya juga aktif lagi untuk lebih aktif lagi untuk melakukan hal yang sama. Misalkan kirim surat ke masjid, kami akan Idul Fitri boleh nggak ya kami membantu ini dan lain sebagainya. Tentu tidak langsung diterima ya, Chris. Tentu tidak langsung diterima. Ya itu kan normal banget ya. Pasti kaget loh. Ini ada apa ini? Karena sudah biasanya mandiri. Tapi justru karena tidak langsung diterima, kita kemudian menjadi harus mendorong diri kita untuk terus meyakinkan mereka bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik. Ditolak pertama kali, ya jangan patah semangat. Ditolak 2 kali, malah harus ke sana. 3 kali, malah harus ke sana. Terus. Sampai berapa kali? Ya sampai 70 kali 7 kali ya, 70 kali 7 kali lah. Terus sampai diterima. Seperti itu. Jadi menurutku boleh, tinggal kita mau atau tidak. Semakin kita tidak mau melakukan itu, memulai itu, maka kekaguan akan semakin nyata. Itu Chris. Oke. Kalau meminta tolong misalnya gitu ya di ibadahnya umat Kristen gitu misalnya. Kan kita kan pakai musik gitu kan usahaan. Terus ada musik yang kadang-kadang kan ngambil memang dari ya dianggapnya itu seperti musik tradisinya Islam, padahal ya seperti yang sudah dibahas kan itu sebenarnya musik universal gitu kan. Bisa nggak sih minta tolong untuk teman-teman Islam bantuin kita di ibadah ngiringin pakai musik itu mungkin terjadi atau? Ya mungkin lah. Ya sangat mungkin. Itu tergantung kualitas relasimu dengan siapa yang kamu mintain tolong. Kan cuma itu saja kan. Soalnya, ya kan iya itu cuma itu saja. Kalau misalkan ini kan kita kualitas relasinya kan sudah oke. Jadi bisa saja. Tapi kan tidak semua orang Islam kan kayak aku, tidak semua orang Kristen kayak lu. Iya, benar-benar. Iya gitu. Jadi selama kita tidak mau menghancurkan kekakuan antar agama, semakin sulit kita nanti akan minta tolong. Semakin sulit bagi kita untuk bisa menganggap bahwa permintaan tolong itu adalah sebagai sebuah hal yang normal. Karena kita memang dididik untuk, ya itu tadi loh, cara pandangnya yang bias. Gitu. Jadi misalkan GKI-mu sekarang ya, GKI-mu gitu. Jarang nongkrong, sudah orang Islam di sekitar gerejamu, jarang nongkrong ke gerejamu. Gerejamu juga juga tidak cukup percaya diri untuk nongkrong seperti itu. Kan mesti secara otomatis kan kalau kamu mau minta tolong itu kan menjadi rikuh. Nah, itu sebabnya aku merasa bahwa kekristenan, keislaman itu sebenarnya bukan di masjid, bukan hanya di gereja. Kekristenan dan keislaman itu adalah the way we get along each other. The way we make a strong relationship between our community. Seperti itu, diverse community. Seperti itu. Nah, semakin kita sering ini menjalin relasi dan lain sebagainya, semakin mudah kok kita minta tolong. Nah, masalahnya, kalau permintaan tolong dan di ACC itu adalah panen, ya, anggap saja kita minta tolong dan orang itu mau, itu kan panen. Panen itu kan harus menanam dulu ya. Pertanyaannya kita udah nanam belum? Masa belum nanam terus pengen panen itu kan ya, it doesn't make any sense toh. Gitu. Berarti menghancurkan kekakuan itu dengan making relation itu ya? Iya, harus. Yes. Harus. Seperti itu. Itu ibadah yang utama menurutku. Itu adalah making relationship, a good relationship between orang-orang yang di luar agama kita, di luar etnis kita. Menurutku itu ibadah yang pokok dari sebuah agama. Yesus itu kan
Tidak fokus ke ritual toh? Ya, enggak. Nggak fokus ke ritual. Yesus itu kan soal mengasihi. Dia tidak ngomong misalkan perjamuan kudus kayak apa, persembahannya kayak apa, tagar talaknya kayak apa. Nggak ngomong kayak gitu. Ya, agama-agama aku juga mau nggak ngomong detail soal itu. Belakangan aja ngomong detail agar fokus ke ritual, agar fokus ke perbedaan. Tidak fokus ke apa namanya, ke sesuatu yang substantif, yakni apa namanya, building friendships among diverse society itu sih menurutku, Chris. Ini kayaknya pertanyaan terakhir, aku belum tahu sih. Oke. Kira-kira baby step-nya tuh apa gitu untuk bisa membangun si relationship-nya ini sendiri di antara umat beragama ataupun ya teman-teman yang berbeda latar belakang. Baby step-nya aja, yang langkah pertamanya tuh kira-kira apa ya, Gusaan? Step-nya itu harus dari diri kita dulu ya, Grace. Kalau diri kita itu nggak clear dalam memaknainya, memaknai diri kita sendiri, kita tidak akan mau melangkah keluar. Selama kita tidak meyakini bahwa esensi kekristenanku, esensi keislamanku itu adalah menggauli atau memperkuat relasi dengan agama yang lain, maka pada titik itu siapapun tidak akan merasa butuh untuk keluar. Selama kita merasa self-sufficient, maka kita berpotensi menjadi egois. Selama orang Islam mengatakan, aku bisa mampu dengan diriku sendiri, maka ia sebenarnya membangun gerbang besar untuk mengatakan, aku tidak butuh orang lain. Bahaya itu. Bahaya itu. Nah, itu sebabnya cara yang pertama itu adalah memastikan cara pandang kita adalah, aku ini lemah, aku ini butuh orang lain. Itu sebabnya aku harus membangun relasi itu. Yang kedua, jadi pertama itu ya, yang kedua masih pada diri kita. Yang kedua itu adalah saat aku mulai berani untuk keluar karena aku sudah oke meyakini diriku lemah dan butuh orang lain. Yang nomor dua adalah harus tahan banting. Harus tahan banting. Ya. Ini kan sama kayak kita suka dengan orang toh. Kalau kita sangat suka dengan orang, ditolak berapapun nggak ada masalah. Aku suka sama lu kok. Persoalan kamu belum nggak suka sama aku, itu persoalan waktu saja. Begitu harusnya. Jadi semakin kamu menolakku, ya, ketika aku mengatakan cintaku padamu, dan kamu menolakku, apapun alasannya, ini oke. Tapi aku akan terus WA-mu mengatakan selamat pagi, have a nice day, sudah makan belum, kayak gitu. Tapi kalau tiba-tiba nggak dibalas, cuman centang dua dibaca, nggak dibalas, lalu aku sudah mati-matian kayak gini, kok nggak dibalas, nggak deh nyari yang lain, jangan, akan hancur relasi. Nah, yang ketiga tentu yang ketiga itu adalah mengabarkannya kepada publik. Apapun yang kamu lakukan itu kabarkan kepada publik. Supaya apa? Supaya publik itu juga bisa belajar darimu. No matter nggak peduli kamu ini sukses atau gagal, apa namanya, biarkan publik tahu karena publik akan bisa belajar darimu. Itu saja sebenarnya. Jadi ya, Chris. Iya, seperti itu pertanyaan terakhir, Gusaan. Thank you, terima kasih. Makasih banget ya, mau berbagi. Oke. Karena emang butuh banget pencerahan. Enggak lah, kamu itu tercerahkan, udah pinter kalian ini. Hanya saja butuh dorongan kecil aja. Dorongannya model kayak gini. Nggak usah yang tinggi-tinggi ngomong daki-daki teologi dan sebagainya.
des. Iya. Kayak gitu sih. Ada praktek Ya itu tadi. gitu. Ya kalau kamu harus jatuh cinta lah sama Iya. siapapun yang ada di wilayah kamu itu. Pokoknya nggak tahu gimana caranya. Aku harus dapat nomor teleponnya. Aku harus tahu rumahnya. Ya, aku harus tahu. Aku harus kenal sama dia. Ya, jadikan itu sebagai proyek individualmu. Aku nggak tahu kamu rumahmu di mana. Tapi bikinlah proyek kecil-kecilan. Aku pengen kenal dengan anak Islam yang pakai jilbab itu. Kamu kejar dia. Ya, kamu kejar. Ya kayak inilah. Kayak marketing asuransi. Kayak marketing asuransi. Sampai kemudian berteman di Facebook, hai aku di sini. Atau kalau perlu bikin rekayasa ya. Nggak tahu tiba-tiba supaya kita kenal ya kayak kamu itu loh. Kalau suka sama orang kan gimana ya supaya bisa kenal dengan cowok itu gitu kan. Aku tak pura-pura terjatuh saja supaya dia nolong lalu hai. Kayak gitulah. Kan sudah lama kita nggak kayak gitu toh. Adrenalin kita nggak muncul lagi. Ya, harus berkeringat kita, harus deg-degan kita. Oh, gini ya nggak enaknya ditolak. Gitu sih, Chris. Oke, Gitu ya.